Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal seputar berita yang terjadi dalam kripto. Penurunan saat ini akan saya bahas total komplit di sini dan arahnya ke depan akan seperti apa. Jadi akan saya bahas untuk kalian semua dan tetap dior riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Selalu saya ingatkan, kerugian ditanggung masing-masing. Kita akan melihat secara dari hati yang ringan-ringan saja. Yang ringan-ringan saja dalam arti seperti ini kawan. Kenapa sampai market ini sekarang turun? Kalian jangan panik. Masa mau turun sampai kiamat? Mau turun terus? BNB hancur, ETH hancur, Solana hancur, semua scam. Nggak mungkin juga toh. Artinya tidak ada berita perang, tidak ada fatput di mana-mana. Ya, kok bisa turun? Sejak ada ETF spot, market itu sudah dikontrol mereka, sudah mainkan mereka. Holder yang masuk di awal-awal yang cuannya besar kalau di TP sekarang diguncang, digoyang, dihancurkan. Sekarang banyak pemain-pemain di luar kripto yang long invest. Kok harga dibanting terus, turun terus? Mereka nggak peduli. Ya, nggak peduli. Karena apa? Mereka targetnya nggak dijual saat ini, turun nggak apa-apa. Koinnya masih utuh, nominalnya saja yang menurun. Dia serok lagi di bawah, modalnya banyak, kayak paus-paus begitu. Jadi kita ikuti aja permainan mereka. Dan tadi juga hari ini yang kena likuidasi, yang dihantam sama bandar, derivatif dan ataupun future lepret-lepret tingkat dewa, semua dihabiskan. Karena dengan adanya aneh kan sekarang coba. Pangkas suku bunga sudah 2 kali. Freeport akan terjadi. Ya, penghentian QT. Apa yang membuat market turun? Wah, mereka olah market kok. Mereka mainkan kok. Betul-betul akan disisakan holder yang sabar, yang mampu bertahan. Itu akan jadi pemenang, akan tersenyum kalian di suatu saat nanti. Akan tetapi koinnya jangan ngasal. Sekarang harus hati-hati, banyak penipuan-penipuan. Koin baru tanpa ada sosok besar sangat bahaya. Saingannya banyak, bisa dihancurkan saingannya. Dulu Saitama akan membuat kayak Trust Wallet dengan biaya gas fee yang rendah. Dihajar habis. Ya. Kemudian PP Sabas, PP ada sosok besar GZ. Ini GZ ini belum bakar aja. Suatu saat sudah bakar habis-habisan, terbang PP. Ya, tunggu momen, tunggu saatnya. Masih sibuk, masih belum terpikirkan oleh GZ. Suatu saat pada masanya altcoin season pasti akan digerakkan. Contohnya apa Mas Bro? Hari ini pendiri Binance, si Changpeng Zhou ataupun GZ mengungkapkan pada 2 November bahwa ia telah membeli sejumlah token asli kripto Aster, yaitu Aster menggunakan dana pribadinya Aster. Jadi ketika koin-koin turun yang ada hubungannya dengan GZ akan ditahan sama dia. Jarang GZ jual koin, malah yang ada membeli. Ini lagi pertarungan DEX dulu. PP nanti belakangan. Pertarungan DEX apa? Hyperliquid, Aster, banyak yang muncul yang baru. Pendiri Binance bertaruh 2 juta dolar pada Aster Crypto berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan si GZ membeli Aster dengan harga pasar. Gila. Bukan pakai limit order. Dia membeli instan, ya. GZ membeli
aset Aster dengan harga pasar sekitar 0,91 per token dolar ya. Dompet yang ditampilkan menunjukkan saldo sekitar 2,09 juta token Aster yang bernilai sekitar 2 juta dolar berdasarkan nilai tukar saat ini. Tuh salah satunya. Apakah nggak mantap? Apalagi PP yang memang dipegang sama GZ ya. Ini dompet-dompetnya ada, nggak kita ngibul-ngibul ya. Mengungkapkan langsung GZ menggemparkan pasar Aster dalam beberapa menit setelah pengumuman harga Aster melonjak hampir 30%. Ini Aster naik ya. Jadi nggak peduli yang namanya ada apa namanya berita-berita fatput mau barber. Kalau mereka sudah mau, contohnya das melawan arus, terbang aja. Kemudian ICP, internet komputer, PAM ya PAM saja. Mau mereka tinggal mainkan. Ini yang bikin harga tertekan. Market cap BTC Dominant ini 60,12. Terbang lagi. Ya, ini kita harus sabar. Tahun 2017 37% BTCD-nya jadi altcoin season. Tahun 2021 di 40. Ini diperkirakan nanti di bawah 50. Kita tungguin saja. Ini adalah game murni permainan. Sebetulnya nggak ada berita yang model-model, nggak ada. Ini yang lagi pump Aster. Semua akan dipump secara bertahap. Kalau PP ya kita tahu sendiri. Rankingnya melebihi dari koin-koin real project. Ya. Gimana sekarang PP nggak boleh turun? Cardano aja dibanting 9.000. Kurang bagus apa? Kurang holder apa? Kurang project apa? Siapa developernya? Semua kita tahu, Charles. Semua lagi dibanting, bukan hanya PP. Semua dibanting. Habis permainan sekarang kejam. Hati-hati, jangan ngasal beli meme coin baru yang masih jual mimpin, jual kentut, project A, project B, nipu semua. Yang ada kita habis di situ. Harus cari koin-koin yang bagus lah ya. Ada Polygon. Sekarang kita lihat ranking PP. PP berada di 37 dengan market cap 43 triliun. Mir protokol di bawahnya. Enak di bawahnya. Ethereum Classic, Aptos, Aster pun kalah dengan market PP. Real Project Deck sebesar Aster namanya pun masih jauh dibanding PP karena ranking Aster pun berada di 43 sedangkan PP di 37. Sama-sama backingannya GZ. Memang ini belum pasnya meme coin. Ya saya yakinlah nanti akhir tahun tinggal berapa bulan lagi, tinggal 2 bulan lagi mudah-mudahan kita terbang bersama. Dan banyak yang memprediksi akan berlanjut sampai tahun 2026. Pemangkasan suku bunga masih berlanjut. Ya kemudian Freeport juga yang kok bisa dipangkas suku bunga 2 kali kok nggak ada kenaikan harga. Yang mana yang kita tahu sebetulnya saya sudah curiga dari sejak adanya ETF, uang-uang institusi sudah pada masuk, jadi udah nggak ada greget lagi. Dan memang tujuan utama mereka ya kayak begini, dikontrol, dimainkan mereka. Kalau yang nggak sabar-sabar betul dan masuk koin-koin yang betul-betul yang real project yang bagus, punya sosok besar, sangat bahaya. Ini PP malah bisa kita dijadikan uji coba di saat merah hancur, dia masih bertahan nggak? Kalau dia masih bertahan dan koin-koin lawan-lawan dari PP hancur semua, terlempar dari top CMC 100, ada Modeng, ada MOOC, ya mungkin nanti akan nyusul Pengu umpamanya. Ya ini akan menjadikan ke depan investor meme coin nanti akan lari ke PP. Ya jelas. Ya, ini sebetulnya bagus kita melihat ke depannya, jangan melihat sekarang ya. Jangan melihat sekarang. Coba
Fun si Fun pun aja 54 rankingnya. Cosmos semua jauh dibanding PP. Saya masih meyakini untuk PP. Sekarang Pengu PP turun 11% dalam satu minggu. Si Pengu sudah 27,44%. Rankingnya di 68. Saya bukan menjelekkan, fakta yang ada di lapangan sudah saya infokan. Saya lihat di situ. Kalian masuk koin-koin yang cepat terbang nanti, jangan asal koin ya. Ya bisa ini yang bertahan ini ada TWT. Kemudian IOTA bertahan juga. Ya nggak begitu dalam lah. Ya pokoknya lagi dikeroki, lagi dikuliti sama mereka. Kita terima nasib aja. Tunggu sampai nanti naik lagi. Mau ngapain lagi, mau nangis. Ya BTCD-nya naik, Bitcoin-nya terjun, ya altcoin kegencet. Tapi ya memang hari ini memang banyak pemain-pemain lepret ini kena berapa tadi nih? Ada yang kena nih. Jadi yang kena likuidasi berapa hari ini? Bisa cek dulu. Pada main lepret semua ya tetap. Ya permainan sekarang kasar dan kejam, hati-hati. Jangan asal main koinnya nggak jelas ya. Kalau saya yakin koin masih, kalau PP saya yakin masih kedepannya akan bermasa panjang. Saya rasakan ini. Long kena likuidasi 1,2 juta dolar. Ini ya bandar lagi makan lah ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin. Selagi koin kita yang pegang koin-koin yang masih ada di top CMC 30-40 masih oke. Ya, dengan punya backingan besar kayak PP, sabar, pada masanya nanti akan kembali lagi. Ini semua game permainan untuk holder long invest yang sabar saja, yang bertahan. Mereka mungkin banyak yang CL. Kalau di sana-sana sudah beritanya fat put, bar, hancur akan bear, ya saya rasa ini bagus. Malah nanti dalam dunia kripto itu biasanya kebalikannya. Di saat mau bull malah ngebear, di saat ngebear malah bull. Tapi saya yakin histori-histori yang terjadi setiap akhir tahun, entah ada halving, entah ada pemangkasan, nggak ada apa-apa pun, selalu dia olah di PAM. Karena ini juga masih banyak waktu ya, baru tanggal 3 untuk sampai akhir tahun, masih cukup waktu untuk mereka olah market untuk naik ke atas. Mungkin itu aja. Tetap Mas Bro ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.